Sekarang saya tanya, sihir itu dari setan atau bukan? Ya dari walau alam juga bang. Aduh, bilang aja dari setan, aduh. Namanya sihir itu kan pasti dari setan. Nah, tadi Anda bilang setan tidak bisa mempengaruhi orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Sedangkan Muhammad kena sihir selama 1 bulan. Dan kita tahu bahwa sihir itu dari setan. Berarti sihir bisa mempengaruhi Muhammad nggak? Ya kan itu kena racun bang Edis. Nabi Muhammad kena racun. Sihir bukan racun. Aduh Ustadz Syarif, berat ini besok Anda di sidang lagi nih kalau begini. Pantesan ada di sidang terus. Karena apa? Karena ketika Anda naik, Anda tidak bisa membantah. Dan memang tidak akan ada muslim yang bisa membantah. Pak Ustadz, Muhammad itu kena sihir selama 1 bulan. Coba ya, nih dengar ya, nih. Bisa kita lakukan sehari-hari atau mungkin ini suka terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut lagi jamaah yang ada di rumah. Ada pertanyaan bagus banget nih. Benar nggak sih Rasulullah pernah terkena sihir atau guna-guna? Lalu seperti apa nih kisah Rasulullah ketika terkena sihir atau guna-guna? Kita tanya sama Ustadz Syam. Silahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Abe guruku Ustadz Maulana, Ustadz Anas Kurdi, Mas Soni dan seluruh guru-guru kami yang menyaksikan Islam itu indah hari ini. Disebutkan bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terkena sihir yang mengirimkannya bernama Labid al-Asam. Jadi pernah beliau diambil rambutnya, kemudian dimasukkan digulung di rambutnya, kemudian dimasukkan digulung, disimpul sampai 11 simpul, lalu dibuang ke dalam yang namanya sumur, salah satu sumur pada saat itu yang ada di kota Madinah. Dibuang ke dalam sumur tersebut. Ketika dibuang ke dalam sumur tersebut, akhirnya sumur ini sampai berwarna kemerah-merahan. Jadi disebutkan bahwasanya ketika turun ini yang namanya rambut Rasulullah SAW bersama dengan kurma, dipakainya kurma kering untuk yang namanya bahan untuk yang namanya menyimpul-nyimpul rambutnya Rasulullah SAW. Dan efeknya kepada baginda Nabi SAW, Rasulullah itu sampai demam tinggi sehingga berhalusinasi. Oh, lihat tuh. Sampai berhalusinasi Muhammad. Artinya riwayat Muhammad kena sihir itu jangan dibantah lagi Ustadz. Intinya dia pernah kena sihir dan sebulan lamanya dia kena sihir. Pertanyaan saya Pak Ustadz Syarif, sihir itu pengaruh setan atau tidak? Ya itu kan diambil rambutnya bang. Sebentar, aduh. Sihir itu pengaruh syaiton atau tidak? Iya, pengaruh syaitan. Pengaruh syaiton. Menurut surat An-Nahl 99, bisakah syaiton mempengaruhi orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya? Tidak, untuk menguasai. Tidak bisa. Tidak. Kalau begitu berarti Muhammad orang yang beriman atau tidak? Orang beriman bang. Saya ulangi 1 kali lagi, Pak Ustadz, tolong simak baik-baik ya. Simak baik-baik. Tolong, saya ulangi 1 kali lagi. Premis pertama, orang yang beriman tidak akan bisa kena pengaruh setan. Premis pertama. Premis kedua, Muhammad kena sihir dan kita tahu sihir itu adalah dari setan. Pertanyaan saya, berarti Muhammad bisa kena pengaruh sihir atau setan nggak? Ya itu kan menunjukkan Bukan, sebentar Ustadz. Pertanyaan saya, karena Muhammad pernah kena sihir, berarti Muhammad bisa nggak kena pengaruh setan atau sihir? kalau untuk dikuasai oleh setan enggak lah bang. Kalau kena sihir kena. Terus waktu kena sihir selama 1 bulan itu? Ya kan beda bang antara dikuasai Kena pengaruh setan nggak dia? Ya beda kan bang. Sihir itu Berat kan, saudara, berat. Ustadz, premis pertama, setan tidak bisa mempengaruhi orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Premis kedua, Muhammad kena sihir selama 1 bulan, sehingga dikatakan oleh Ustadz tadi bahwa dia berhalusinasi. Nah, pertanyaan saya,
kesimpulan saya, apakah Muhammad orang yang beriman karena dikatakan dia pernah kena sihir? Orang beriman, Bang. Bullshit. Oke lah, jangan dipaksakan Pak Ustadz, karena itu Pak Reza yang dia mengaku ya. Kalau dari sini Bang, saya tidak mampu lagi menjawab Bang, kata Pak Reza. Saya nggak tahu di mana sekarang Pak Reza. Jadi ini ya Bang, saya naik itu kan nanggepin yang dari tadi ya. Silakan, Bang, ya. silakan Bang, silakan, Untuk, silakan diskusi Ustadz, silakan. agama gitu. Soalnya ngeri juga Bang, saya diskusi agama sekarang. Gitu ya. Jadi tentang AB ya Bang, kenapa kok dia digeruduk gitu kan? Tadi kata Bang Edis itu karena AB ini kan terpeleset dari lidah lah Bang ya, namanya orang kan gitu. Ngomong apa emang dia? Itu kan beritanya, ya maaf ya Bang, maaf ya kepada saudara Muslim ataupun yang di sini yang mendengar. Jadi kan beritanya itu menyamakan Rasulullah itu dengan dukun Bang, itu udah fatal Bang, maka kecebur lah. Begini, Iya. Pak Ustadz, begini. Ya. Kalau menurut sudut pandang orang-orang yang biasa nonton-nonton film zaman dulu, yang sudah lahir-lahir besar-besar di negara kita tercinta ini Bang, film-film zaman dulu itu selalu Bang, kalau orang mencari ilmu hitam, orang ingin cari persugihan, ya kan, orang ingin mencari ilmu apa, mereka kan bertapa di gua, betul nggak? Betul. Nah, contoh nih, Anda ingin mencari nomor togel, maka Anda bertapa di gua, kan gitu. Ya kan? Artinya Bang, dan dari sudut pandang Bible memang dikatakan Bang, sudut pandang Bible mengatakan bahwa setan itu dicampakkan ke dalam gua-gua yang gelap. Memang ada Bang dalam Bible. Nah, sekarang pertanyaan saya gini. Betul nggak Bang, Muhammad itu jadi nabi habis dia bertahanus atau bersemedi atau apalah, atau mengini ke gua, bener nggak? Iya, jadi kan itu Rasulullah itu. Nah, makanya pertanyaan sebentar Bang, sebentar. Pertanyaan saya, berarti dari sudut pandang agama Kristen ya saya bilang ya. Patut nggak seorang Kristen mencurigai bahwasanya yang bertemu dengan Muhammad itu adalah malaikat-malaikat gelap? Itu salah juga Bang, ketika Loh, kok salah? Bang, di dalam Bible kami tertulis loh Bang, sesungguhnya malaikat-malaikat penyesat atau apa, setan-setan itu dicampakkan ke dalam gua yang gelap. Nah, sementara Muhammad bertahanus di gua itu. Bertahanus itu apa sih bahasa Indonesianya? Ya, Semedi kan? ya mengasingkan diri Bang, mengasingkan diri dari keramaian itu. Iya, bersemedi gitulah, ya kan? Ya menyendirilah Bang. Iya, yang menyendiri maksudnya bersemedi gitu, enggak? Betul? Ya kan di situ Rasulullah itu kan mengasingkan diri ya di gua. Ya, mengasingkan diri lah dia, bertapa atau bertahanus lah gitu kan ke gua Ya, itu, ya kan? Nah, ya betul nggak berarti? Oke, berarti betul nggak Bang Oke, berarti betul nggak Bang bahwasanya Muhammad itu jadi nabi setelah dia masuk dalam gua itu? Enggak seperti itu. Oke, pertanyaan saya, kapan detik-detik Muhammad jadi nabi? Setelah Ya, dia kan masuk ke dalam gua atau sebelum dia masuk ke dalam gua? Jadi kan ketika ke Gua Hiro itu kan Bang, dia itu kan bertahanus karena pada waktu itu kan masyarakat Mekah itu banyak kemusyrikan ya. Jadi menyembah kepada berhala, makanya Rasulullah itu mengasingkan diri di gua. Iya itu, Bang, yang kutanya bukan itu loh Bang. Gini Bang Syarif, dengarkan lagi pelan-pelan Bang Syarif. Waktu dia masuk ke dalam gua, kemudian dia keluar dari gua itu, disitulah dia jadi nabi, betul? Dia kan menerima. Enggak, wahyu sebentar gini, pertama, Bang. kapan dia jadi nabi? Jadi nabinya dia kapan? Ya kan diangkat dalam Sirah Nabawiyah itu di usia 40 tahun Bang. Iya, waktu kronologis dia jadi nabi itu gimana? Kronologinya?
Ya banyak lah bang, ketika dia lahir itu kan banyak tanda bang bahwa dia itu cikal bakal jadi nabi dan rasul. Katanya umur 40. Sebelum 40 dia udah jadi nabi belum? Ya nabi bang, nabi dan rasul. Tapi kan untuk menerima wahyu itu di usia 40 tahun. Oh itu, berarti bang. sebelum 40 udah jadi nabi? Udah nabi bang, karena Katanya apa ya, umur jadi nabi umur 40 gimana? Oke. Wahyu yang pertama diterima dia waktu sebelum umur 40 apa? surat Al-Alaq itu dari ayat pertama sampai 5 itu. Katanya itu umur 40. Yang saya tanya Iya. sebelum umur 40 loh. Oke, umur 7 tahun wahyu apa yang diterima Muhammad? Ya itu kan masih masa istilahnya kenabian itu bang. Dia itu apa? Iya, yang saya tanya begini, itu. dia kan umur 7 tahun udah jadi nabi betul? Udah Udah bang. jadi nabi. Oke, pertanyaan saya, waktu nabi umur 7 tahun, wahyu apa yang diterima? Itu kan masih masa anak-anak bang. Berat ini. Yang ditanya wahyu apa? Oke, Pak Ustadz, kita sambung lagi nanti. Aduh, nggak nyambung, sakit kepala saya ngomong sama dia. Aduh. Tapi Ustadz Syarif itu teman-teman di sidang itu teman, bukan hanya Syarif saja ya. Karena APII ini ya, seperti Juma dan kawan-kawan ini, mereka ini sok-sok menganu, sok-sok mau di atas gitu loh. Jadi ketika si Uncup berdebat dengan saya di sidangnya, si Uncup itu, kamu jangan Pak Ustadz Yusuf jangan lagi debat-debat sama Edis TV itu katanya. Karena itu framingnya itu sangat berbahaya, itu membuat akidah rusak katanya. Yang ngajarin siapa? Yang ngajarin si Handi Selebes. Sedangkan si Handi Selebes kalau dia siaran yang nonton 3 orang. Ngajarin si Uncup kalau yang nonton malah ribuan orang. Ada aja memang. Aduh, saya semalam menyadarkan si Uncup itu, Sob, kamu itu justru lagi naik daun. Kamu jangan mau diajarin sama si Handi Selebes. Handi Selebes aja nggak punya prestasi. Prestasinya dia tiada lain, tiada bukan, cuman menjilat keteknya Juma. Iya, penjilat itu. Handi, suruh si siapa lagi? Si Sugi Tolologi itu sampai itu. Ya, saya nggak perlu sebutin ininya. Yang jelas ada yang ngomong sama saya. Kami pernah ngobrol itu, ya kan, Pak. Saya bilang sama dia, Bang, gitu. Gimana ini ceritanya si Juma ini, ya kan? Ya gitulah, dia bilang sama saya. Gitulah bro, bla 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 bla, kata dia. Ya intinya itulah, mereka itu hanya menjilat si Juma aja itu. Seperti si Handi, si Sugi Kristologi itu menjilat aja itu. Ini.